Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara meracik media tanam terbaik untuk tanaman aglonema. Untuk itu mari teman-teman sekalian kita simak video selengkapnya. Sebelumnya jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe ya. Oke teman-teman, menurut episode kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara pemilihan media yang bagus buat teman-teman yang ingin menanam tanaman aglonema. Sebelum itu saya akan menerangkan satu persatu apa saja yang menjadi media terbaik yang dipakai oleh para perkebun aglonema. Ya, saya akan memberikan sedikit deskripsi tentang media yang baik untuk tanaman aglonema. Pertama, media memegang peranan terpenting dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan aglonema. Bahkan porsinya diberi nilai 60% oleh sejumlah perkebun berpengalaman. Itu karenanya fungsi utamanya sebagai penyedia air dan unsur hara, media tempat tanaman berpijak, dan ruang tumbuh akar. Berbagai bahan yang umum dipilih oleh perkebun, misalnya pertama, pasir malang. Pasir malang sifatnya yaitu membantu porositas, membuat tekstur media menjadi remah, yaitu berongga, agar air dapat langsung terus turun ke bawah. Yang kedua, menjaga aerasi udara tetap bagus, dan yang paling utama yaitu pasir malang kaya akan mineral termasuk hara mikro. Dan yang kedua, kokopit. Kokopit memiliki struktur pori-pori yang berkemampuan tinggi menangkap dan menahan air. Derajat kemasaman mendekati 6, sehingga perlu penambahan dolomit. Yang ketiga, arang sengkam. Arang sengkam fungsinya sama seperti pasir malang, yaitu membantu porositas, membuat aerasi media menjadi baik. Dan sebelum arang sengkam digunakan, rendam dengan air sebanyak 3 kali, masing-masing 2-3 hari, hingga bebas zat tanin dan diayak ya teman-teman. Itu artinya teman-teman dapat memilih arang sengkam yang halus. Pastikan benar-benar steril ya. Yang keempat yaitu sekam mentah. Sekam mentah sifatnya yaitu mempunyai porositas yang cukup tinggi, kemudian sangat cocok di dataran tinggi karena kelembaban udara tinggi, kemudian membuat aerasi media bagus. Di dataran rendah cepat kering, tak mampu menahan banyak air. Di daerah panas penggunaan sekam tidak tunggal melainkan campuran dengan maksimal, yaitu sebesar 25% dari total volume. Kemudian lakukan perendaman dengan air dan fungisida sebelum digunakan. Pastikan benar-benar steril ya teman-teman. Yaitu kemudian humus kaliandra atau andam, sifatnya memiliki kandungan N yaitu nitrogen yang cukup tinggi. Miselium tersusun dari lignin, fluorida, dan bahan organik seperti C, H, O, S, dan P. Bahan organik yang ada mampu mengikat Ca, Mg, dan kalium. Mampu menyerap air yaitu sampai 80-90%. Bersifat mudah lapuk sehingga harus diganti atau tambahkan setiap 6 bulan sekali. Kemudian pupuk kandang, itu mengandung bahan organik tinggi. Kemudian pilih yang pupuk sudah matang ya teman-teman, serta steril. Yang kedua, yang terakhir, teman-teman juga bisa menggunakan pakis, yaitu mempunyai daya simpan air yang baik serta berongga-rongga udara yang cukup banyak, mudah melewati kelebihan air, melapuk secara perlahan. Nah, itulah dia gambaran yang setelah saya berikan tentang beberapa macam media serta sifatnya masing-masing. Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahan yang telah saya siapkan. Bahan-bahan kali ini kita memakai 5 jenis beserta kapur dolomit dan puradan ya, jadi ada 7 macam.
ada yang sebagai bahan campuran ya teman-teman. Mari kita simak satu persatu. Akan saya tunjukkan, ini adalah sekam mentah. Sekam mentah ini sudah lapuk ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Dan sebagian juga sudah saya fermentasi sebelumnya. Dan ini adalah sekam bakar. Ini pasir malang. Ini adalah kokopit. Dan ini adalah pupuk kandang. Ini benar-benar sudah matang ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat, warnanya sudah berubah menjadi kehitaman. Ini adalah furadan tadi. Dan juga kapur dolomit. Nanti kita akan masukkan ketika bahan-bahan semua sudah kita campurin. Oke teman-teman, untuk takarannya mari kita lanjutkan. Oke teman-teman, untuk takarannya saya gunakan keranjang mini. Ukurannya seperti ini kurang lebih ya. Untuk selanjutnya saya akan takar dulu untuk bagian sekam mentah. Sekam mentah kurang lebih 3 bagian saya gunakan, agak banyak karena tanaman saya lumayan banyak kali ini. Ini 3 bagian ya teman-teman. 2, 3. Selanjutnya saya gunakan pasir malang. Pasir malang cukup 1 bagian, masukkan saja. Kemudian ada sekam bakar. Sekam bakar saya gunakan sama 1 bagian saja. Nah, udah teman-teman, masukin. Untuk kokopit juga saya gunakan 1 bagian ya teman-teman. Oke, kokopit 1 bagian. Oke teman-teman, bahannya semua sudah kita campurkan. Sekarang kita aduk rata. Nah ya teman-teman, bisa menggunakan sekop seperti saya, kebetulan yang ada di rumah seperti ini. Bisa teman-teman langsung nggak digemburin, langsung menggunakan tangan. Serah teman-teman ya. Teman-teman, sambil bilang lalu kita bincang sedikit kenapa saya menggunakan 5 bahan ini, karena daerah tempat saya tinggal ini yaitu di kabupaten di kota Depok ya teman-teman. Karena Depok itu suhu udaranya cukup tinggi, yaitu jika siang hari bisa mencapai 32 sampai 34 derajat Celcius, yaitu untuk ukuran tanaman aglonema sangat membutuhkan media yang bisa menahan air lebih baik, yaitu saya menggunakan pupuk kandang dan juga kokopit. Keduanya tersebut yaitu mampu menahan air dibanding ketiga tadi, yaitu sekam mentah, sekam bakar, dan juga pasir malang. Nah, setelah diaduk, teman-teman bisa mencampurkan sedikit furadan ya teman-teman. Ini untuk mencegah semut ya teman-teman. Lalu teman-teman juga mencampurkan kapur dolomit. Kapur dolomit ya. Fungsi daripada kapur dolomit ini adalah untuk menetralisir unsur hara di dalam media tanam tersebut. Di saat unsur haranya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, kapur dolomit ini menjaga untuk selalu seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan kadar unsur hara di dalam media tanam. Nah, cukupnya saja ya teman-teman. Oke, sudah cukup. Kita aduk lagi ya teman-teman. Sampai benar-benar aduk. Teman-teman bisa lihat media yang baik itu adalah media yang tidak lengket di tangan ya teman-teman. Nah, ini tidak lengket ya teman-teman. Nah, nanti setelah dicampur rata, nanti akan tidak saya langsung pakai ya teman-teman. Saya akan siramin dulu dengan cairan fungisida ya teman-teman.
dan saya diamkan beberapa hari, kemudian baru saya pakai. Seperti itu teman-teman. Nanti saya akan lanjutkan dengan sampai tahap penyiraman ya teman-teman. Disiram dengan menggunakan larutan fungisida. Oke teman-teman, kembali lagi. Setelah tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam karung ya teman-teman. Kita masukkan satu persatu, sedikit demi sedikit. Kita masukkan setengah dulu ya teman-teman, jangan sampai terlalu full karena di sini saya akan menyiramnya terlebih dahulu dengan larutan. Oke, ini ya. Oke teman-teman, ini adalah larutan fungisida. Ini saya pakai merek Antrakol ya teman-teman. Ya, ini kebetulan masih ada sisa stok sedikit. Untuk setengah bak air ini saya menggunakan sebanyak 1 sendok ini aja, 1 sendok penuh ya teman-teman. Oke, kita campurkan, aduk. Oke. Setelah terlihat cukup merata, teman-teman, kita tunggu sampai airnya mencapai sekitaran hampir penuh ya teman-teman, sekitar 75% daripada bak ini. Kita tunggu sampai penuh. Setelah itu akan kita lakukan penyiraman pada media tanam yang telah saya racik tadi. Nanti kita akan siram. Fungsinya yaitu untuk menjaga agar media tanam ini tidak berjamur, karena saya memakai media ini tidak langsung pakai ya teman-teman. Saya akan gunakan 3 hari setelah rendaman ini proses. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan penyiraman. Nah, usahakan larutan fungisida ini merata ya teman-teman menyiramnya ya. Sampai karung-karungnya pun juga kita siram teman-teman, agar terhindar dari bakteri, jamur. Karena penyimpanannya lumayan lama ya teman-teman. Saya tidak langsung gunakan karena menunggu beberapa tanaman saya yang sudah cukup dilakukan penggantian media. Nah, untuk teman-teman, saya akan masukkan lagi separuh daripada media tanam yang masih tersisa. Nah, ini kita masukin lagi ke dalam, dan nanti kita akan siram lagi ya teman-teman. Kita masukkan. Oke teman-teman, kita siram lagi ya teman-teman, siram lagi sampai benar-benar semuanya basah ya teman-teman.
Oke teman-teman, sudah selesai. Nanti media ini akan saya simpan 3 hari baru saya bisa gunakan. Paling lama itu 7 hari sudah bisa digunakan ya teman-teman, sampai benar-benar mengering. Jikalau teman-teman ingin menggunakan lebih cepat, teman-teman bisa menjemur agar larutan fungisida yang berada di dalam sini juga dapat menghilang. Oke, sekian teman-teman, terima kasih.